warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para siswa ing paucalan basa Jawi. Ing wanci menika, sumangga sareng-sareng mirsani video pembelajaran basa Jawi babagan pawarta. Saderengipun, punapa wonten ingkang sampun mangertosi babagan pawarta? Pawarta niku napa to? Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Jadi, pawarta itu adalah berita dalam bahasa Jawa. Pawarta adalah keterangan atau keterangan yang bisa memberi gambaran atau deskripsi mengenai suatu kejadian atau informasi yang memberi kita gambaran tentang suatu kejadian atau keadaan. Gitu nggih? Hampir mirip dengan berita dalam bahasa Indonesia dan berita dalam bahasa Inggris. Unsur-unsurnya, macam-macamnya, dan yang lain-lainnya. Yuk mari kita pelajari lebih lanjut. Setelah kita mempelajari tentang pengertian pawarta, sekarang kita masuk ke jenis pawarta. Jadi pawarta itu atau berita dalam bahasa Jawa itu dibagi menjadi beberapa cabang. Tinggal kita lihat dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan isi, sumber, bobot, dan sumebare atau wilayah tersebarnya berita tersebut. Yuk kita pelajari yang pertama ya. Jenis pawarta berdasarkan isi. Ada pawarta yang isinya pendidikan, agama, budaya, politik, lan sapanunggalanipun. Kemudian yang kedua, pawarta berdasarkan sumber. Ada 3 ini, fakta, campuran, dan opini. Nah, pengertiannya itu adalah kalau pawarta ingkang ada dasar sumbere fakta itu adalah pawarta saka kedadian langsung. Jadi berita yang berasal dari kejadian langsung. Dan yang kedua adalah opini. Pawarta kang awujud andarane wong kang ngalami sawijining kedadian. Jadi misalnya ada suatu kejadian, kemudian kita mewawancarai salah satu korban atau pelakunya. Nah, itu termasuk pawarta opini. Kemudian untuk yang ketiga adalah campuran. Campuran maksudnya gimana? Campuran, pawarta campuran itu adalah kedadian lan panemune narasumber kang ahli ing bab kedadian kasebat. Jadi campuran antara kejadian langsung dan pendapat narasumber yang ahli dalam istilahnya dalam peristiwa atau dalam hal yang sedang kita sampaikan atau sedang kita bahas, gitu nggih. Kemudian jenis pawarta berdasarkan bobot. Berdasarkan bobot apa ini? Nah, maksudnya adalah jenis pawarta ade dasar bobote fakta. Ada 3. Pawarta fakta, kedadiannya pancen bener onone, jadi kejadiannya itu memang benar terjadi atau nyata. Dan yang kedua adalah pawarta ditambah andaran bab kedadian, jadi ditambah dengan opini, gitu ya. Yang ketiga adalah pawarta opini, awujud andarane wartawan, jadi hanya pendapat-pendapat wartawan atau informasi-informasi wartawan yang diperoleh wartawan, tetapi tidak secara utuh kemudian wartawan menginterpretasikannya menjadi sebuah berita, atau ada sedikit unsur praduga, dugaan, gitu nggih. Kemudian yang terakhir adalah pawarta apus-apusan, jadi beritanya bohong, tidak terjadi sebenarnya apa yang dia beritakan itu tidak ada di kenyataan. Kemudian kita masuk pada jenis pawarta adhedhasar sumebare pawarta. Jadi jenis berita berdasarkan wilayah tersebarnya berita. Jadi kan ada berita yang hanya untuk wilayah atau
wilayah kabupaten atau kota tertentu. Itu termasuk ke jenis lokal, berita lokal atau pawarta lokal. Kemudian kalau untuk yang berita yang tersebar di wilayah provinsi itu namanya berita regional. Kemudian kalau berita yang tersebar dalam satu negara itu nasional, kemudian kalau yang mendunia beritanya itu internasional. Nah, mlebet wonten ing wujud pawarta atau wujud dari berita ada dua, ada serat dan lesan. Maksudnya adalah berita tertulis dan berita yang lisan. Nah, ingkang serat menika biasanipun kebabar lumantar media cetak. Tuladhane Ariwarti utawi koran lan Kalawarti utawi majalah. Jadi berita tertulis itu ya berita yang dituangkan dalam bentuk tulisan, misalnya berita dalam koran atau berita yang ada dalam majalah gitu ya. Kemudian untuk yang lesan biasanipun kababar lumantar media elektronik, tuladanipun TV lan radio. Jadi berita itu disampaikan secara lisan, ya kan? Yang sering kita lihat di TV atau kita dengarkan di radio, ada mbak-mbak atau mas-mas presenter atau reporter yang menyampaikan berita, itu termasuk pada berita atau pawarta lesan. Pengertian sudah, jenis sudah, bentuk sudah. Sekarang kita masuk pada unsur pawarta. Mirip sekali dengan yang ada di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada 5W, 1H. Kalau di bahasa Jawa namanya punapa, wonten pundi, kapan, sinten, kenging punapa, kados pundi. Apa, siapa, kapan, di mana, dan kenapa, dan bagaimana. Jadi untuk yang punapa atau what itu adalah wonten kadadéan punapa, punapa sebabipun. Jadi kita menganalisa dalam suatu berita yang baik itu seharusnya ada unsur what. Jadi ada kalimat atau informasi yang menjawab ada kejadian apa sebabnya, itu harusnya terjawab dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua adalah who. Who itu sinten, siapa. Sinten ingkang ngalami prastawa punika, siapa yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah where, di mana. Wonten pundi, kadadosan prastawa menika wonten pundi, kejadian tersebut terjadinya di mana gitu. Yang keempat adalah when, kapan. Kapan prastawa punika kedadean? Kapan kejadian itu terjadi? Gitu. Yang kelima adalah why. Why apa? Kenging punapa, mengapa? Kenging punapa saged dumados, kenapa kok bisa terjadi? Dan yang terakhir, satu hanya adalah kados pundi, bagaimana. Kados pundi kadadosanipun, bagaimana ceritanya gitu. Jadi berita yang baik selalu mengandung unsur 5W 1H. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti akan terjawab jika kita mendengar atau membaca berita tersebut. Jadi nanti semisal ada bedahlah unsur berita tersebut, yaitu berarti kalian harus mencari jawaban dari setiap pertanyaan ini. Kejadian apa, siapa yang mengalami, di mana, kapan terjadinya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang unsur pawarta utawi unsur berita, sekarang kita akan mempelajari hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan berita. Pada bagian moco pawarta, kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Supaya bisa moco pawarta kanthi becik, gatekno babagan ing ngisor iki. Setunggal, pocapan utawa lafal kudu cetha antarane vokal lan konsonan. Kalih, lagu ukara yaiku munggah mudune swara.
3. Kawijangan pocapan gamblang dirungokake lan bener tumrape ature basa. Sekawan, pandeleng mripat tumuju marang pamirsa, tajem lan mrebawani. Gangsal, sikap maca kudu sopan lan bener. Jadi ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah lafal. Pelafalan kita harus jelas antara vokal dan konsonan. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Oh, ini dibaca tinggi, kalimat ini dibaca dengan nada rendah, seperti itu. Supaya dengan tujuan agar pesan yang disampaikan atau informasi yang kita bacakan atau kita bawakan itu tersampaikan kepada pemirsa. Atau bisa juga agar pemirsa tidak bosan mendengar kita membawakan berita. Kemudian yang ketiga adalah kawijangan pocapan gamblang dirungokake lan bener tumrape ature basa. Ini adalah pelafalan kita harus mudah didengar dan benar menurut aturan bahasa. Jadi dalam bahasa Jawa itu kan vokal A dibaca O, nggih. Nah, yang dimaksudkan dengan ature basa itu yang seperti itu. Kemudian yang keempat, mata kita harus tertuju kepada pemirsa, harus tajam dan meyakinkan. Yang terakhir adalah sikap membaca harus sopan dan benar. Misalnya tangannya ngapu rancang, kakinya berdiri tegap, tidak ndeloyor ke sana ke sini. Pokoknya kita bisa membawa diri atau mengontrol diri kita, mengontrol penampilan dan pembawaan diri kita ketika kita sedang membawakan suatu berita. Nah, setelah ini akan ada contoh video mbak-mbak cantik yang sedang membawakan berita dalam bahasa Jawa. Nanti silahkan kalian simak nggih. Jakarta katon ngundhakke kawaspadaan kanggo ngawekani mlebune virus corona. Salah sijine kanthi gandeng maneka kalangan lan ngadeke posko ning bandara. Posko kewaspadaan virus corona dibuka dening pihak Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ing Terminal B sing mujuti terminal kedatangan lan keberangkatan internasional ing bandara kasebat. Yo ing panggon iki para penumpang saka mancanegara teka lan mlebu ing Indonesia lewat Yogyakarta kanthi nganggo montor mabur. Posko iki dibuka amarga sawetara iki Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ngladeni rute penerbangan saka Malaysia lan Singapura. Sawetara ing loro negara kasebat dimangerteni wis ana warga negarane sing positif kena virus mbebayani saka Wuhan, Cina kasebat. Posko iki dibuka pihak Bandara Adi Sucipto Yogyakarta kanthi gandeng maneka kalangan kayata Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Asita, PHRI, KKP lan sapanunggalane. Kanthi posko iki kaajab masyarakat bisa entuk informasi sing bener babagan virus kasebat. Saliyane kuwi uga bisa nangani kanthi bener lan cepet menawa dimangerteni ana penumpang saka mancanegara sing dimangerteni kena virus kasebat. Jadi kami menginginkan bahwa masyarakat ini menerima informasi tentang penyebaran virus ini bersumber. Salah satunya adalah kami di bandara ini, kebetulan kami ini kan sudah memiliki kerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan. Di samping saya juga adalah dokter. Mereka ini yang mengerti tentang ini, sehingga kami menghimbau juga masyarakat untuk tidak mudah menerima informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa negara, puluhan negara sudah terjangkit. Nah, ini ya kewaspadaan, sehingga ada beberapa negara yang sudah menyampaikan travel warning dan sebagainya. Paling tidak itu yang sekarang ini belum begitu banyak dirasakan. Cancel perjalanan juga belum dirasakan oleh teman-teman dari Asia. Anane posko kewaspadaan corona iki dianggap wigati banget. Amarga Bandara Adi Sucipto dimangerteni ana ing wewengkon sing dadi jujukan wisata turis saka maneka wewengkon ing donya. Mangkane perlu terus dilakoni maneka upaya kanggo mujudake supaya Yogyakarta bisa terus aman saka virus sing wis dadekke kahanan darurat kanthi global ing donya. Mangkono Pawarto Wiwik Susilo saka Sleman.
setelah menyimak berita yang disampaikan oleh Mbak Rizky Rahma, kita sekarang akan belajar tentang menulis pawarta, menulis berita. Dene nulis pawarta kudu ana tahap-tahapane, yaiku setunggal nglumpukake fakta utawa data. Data ing kene bisa awujud wawancara, wawan rembug, kedadian langsung utawa data-data tulis. Kalih, nemtokake teras berita utawi judul. 3. Milih tembung-tembung kang jumbuh karo pawarta nggunakake alur kang lurus, aja molak-malik utawa diinjak-injak. Sekawan, ngawiti nulis kanthi jenjem lam temenan. Jadi, langkah pertama kita harus mengumpulkan fakta-fakta atau data. Bisa dari wawancara atau pengamatan langsung atau data-data tertulis. Yang kedua adalah menentukan teras berita atau istilahnya apa ya? Inti berita atau kepalanya, gitu ya. Yang ketiga adalah memilih kata-kata yang cocok dengan berita. Alurnya harus lurus. Ya kalau kita sudah menjelaskan sebabnya, kita jelaskan akibatnya. Jangan bolak-balik alurnya, jangan maju mundur, dan jangan diinjak-injak. Nanti beritanya tidak tersampaikan kepada pemirsa atau pembaca dengan baik, gitu ya. Karena tujuan kita menulis berita adalah menyampaikan informasi. Kalau alurnya saja tidak lurus atau bolak-balik atau diinjak-injak, nanti pembacanya atau pemirsanya bingung. Jadi tidak bisa mendapat atau menangkap informasi apa sih sebenarnya yang sedang kita sampaikan ini, gitu. Dan yang terakhir adalah ngawiti nulis kanthi jenjem lam temenan. Jadi kita harus benar-benar menulis dengan serius dan diniati, oke? Prihatin akehe angka bocah sing nandang loro mripat, ndadekke Kodim Sleman nggelar bakti sosial kanthi ngedumke kacamata gratis tumrap para bocah. Krido andum puluhan kaca mripat gratis iki diayahi dening Kodim 073 Sleman ing panggon wisata Blue Lagoon ing Ngemplak Sleman. Para bocah tataran sekolah dasar lan sekolah menengah pertama iki mujuti para siswa saka maneka sekolah ing Ngemplak sing wis nglakoni papriksan mripat gratis dening Kodim 073 Sleman. Saka watara 100 siswa sing dipriksa kanyata ditemokke ora kurang saka 17 siswa sing pungkasane dimangerteni nandang gangguan mripat. Gangguan mripat dikira-kira kedadian amarga kesenengane para siswa kasebat nganggo gadget, komputer lan nonton TV kanthi luwih-luwih. Amarga ora cetha anggone ndelok tulisane guru nalika mulang utawa tulisan ing buku pelajaran, pungkasane gangguan mripat kasebat uga ndadekke prestasi sinaune para bocah dadi mudhun. Mangkane, kanggo mbiyantu ngundhake maneh prestasi sinaune, para siswa kasebat diwenehi kaca mripat dening Kodim 073 Sleman lewat Koramil Ngemplak kanthi gratis. Karena gak nyusahin orang tua harus beli kacamata lagi. Kenapa sih harus pakai kacamata? Karena kalau misalnya gugur lagi nulis sesuatu gitu jadi nggak kelihatan. Nah, setelah kita berikan kacamata ini harapannya tulisannya itu nampak dengan jelas, tidak lagi bahasa Jawa itu blereng loh. Jadi semakin cetha, kalau cetha jelas apa yang dibaca, apa yang dilihatkan, semakin memudahkan untuk menerima dan menangkap pelajaran. Sakliyane kaca mripat gratis, ing krido iki uga didumke paket sembako kanthi gratis tumrap warga kurang mampu ing wewengkon Ngemplak. Aja ditelok rega cacahe utawa mereke. Dandim Sleman Letkol Infantri diandoro ngajap supaya pambiyantu paket sembako iki bisa ngenteng-ngentengke sesanggane warga kurang mampu kasebat kanggo nyukupi kabutuhan saben dina ing tengahe terus ngundhake rega sawetara wektu iki. Mangkono pawarta Wiwik Susilo saka Sleman.
Pada bagian akhir terdapat video. Nanti silahkan kalian cari unsur-unsur pawartonya yang 5W1H seperti yang sudah Miss Eva contohkan tadi di awal. Jadi kalian harus mencari kejadian apa, siapa yang mengalaminya, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Gitu ya, dicari. Nanti jawabannya dituliskan beserta pertanyaannya. Nanti kalau sudah silahkan dikumpulkan. Kiranya sekian saja untuk materi Pawarto kali ini. Terima kasih sudah bersedia menyimak, terima kasih sudah bersedia mendengarkan dengan baik. Selamat mengerjakan geladan. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.